Baik Ustadz Lutfi, kita menuju ke lingkungan LP. Ini ada sejumlah komunitas penggelar penghapusan tato untuk warga binaan dan masyarakat umum. Hapus tato ini dilakukan di rutan kelas 2B Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Meski dilakukan secara gratis, namun pihak pelaksana mengharuskan warga binaan yang hendak menghapus tato menghafalkan 10 ayat dari surat Ar-Rahman sebagai bentuk mahar. Puluhan warga binaan dan masyarakat umum menghapus tato yang ada di tubuh mereka saat Yayasan Masyarakat Hijrah Tanpa Nama atau Mahtan bersama komunitas Sahabat Mu'alaf Pinrang mengunjungi rutan kelas 2B Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Awalnya, program penghapusan tato ini diperuntukkan bagi warga binaan. Namun karena tingginya animo masyarakat, akhirnya kegiatan hapus tato gratis juga dibuka untuk warga sekitar rutan. Untuk warga binaan sendiri itu hari ini yang terregister di tempat kami itu ada sekitar 39 orang, kemudian ditambah dengan 15 orang dari masyarakat luar. Meski gratis, untuk menghapus tato, warga binaan dan masyarakat luar harus menghafal 10 ayat dari surat Ar-Rahman sebagai maharnya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan keseriusan warga binaan dan masyarakat umum yang ingin menghapus tato yang ada di tubuhnya. Harapan kami bahwa ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Karena terus terang untuk kegiatan hapus tato ini tidak bisa dilakukan satu kali saja untuk bisa menuntaskan tato yang ada di tubuh seseorang. Ya, karena memang kita memperhitungkan kedalaman dari layer yang bisa ditimbulkan efek-efeknya agar tidak kan efek samping yang besar untuk kulit orang yang diberikan treatment penghapusan. Selain karena mahalnya biaya untuk menghapus tato, salah seorang warga binaan mengakui ingin menghapus tinta di badannya karena ingin hijrah ke jalan yang benar. Mengikuti acara hapus tato ini karena untuk saya ingin benar-benar mau hijrah dan belajar agama lebih baik. Saya sebagai masyarakat Pinrang bersyukur sekali karena melihat tadi alatnya, Masya Allah. Kalau mau menghapus betul-betulnya dengan pakai biaya mungkin kita sebagai masyarakat tidak semua mampu. Meski dianggap sebuah seni, namun menggambar di tubuh menggunakan tinta dan jarum memiliki efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu, warga binaan secara sadar dan sukarela menghapus tato di tubuh mereka agar kelak ketika kembali ke masyarakat sudah bersih secara lahir dan batin. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Masya Allah, ini menghapus tato bukan dengan biaya, tapi harus menghafal 10 ayat surat Ar-Rahman. Semoga menjadi ketagihan begitu ya Ustadz, sehingga terus menghafalkan surat-surat ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan semoga para relawan yang mendedikasikan waktu dan tenaga mereka untuk kegiatan ini diberi balasan yang terbaik. Dan juga mudah-mudahan niat mereka yang ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan ya Ustadz Lutfi. Ustadz, sebenarnya apa sih pandangan Islam tentang tato atau rajah tubuh ini? Ya, kita mengapresiasi beberapa pihak tadi yang ingin berhijrah, termasuk yang memfasilitasi. Apalagi dengan mahar surat Ar-Rahman, menunjukkan serius dan sungguh-sungguh. Karena menghafal itu kan tidak mudah. Ketika siap menghafal, siap kemudian dihapus tatonya, mudah-mudahan itu taubat yang nasuha di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Tentang kedudukan tato, di dalam hadis Rasul disebutkan, hadis Bukhari, la'anallahul washimah wal mutawashimah. Sungguh Allah melaknat mereka yang minta ditato dan yang mentato. Yang mentato pun demikian karena tidak mungkin tidak ia terlibat dalam pentatoan tersebut. Kategori para ulama memang ada dua jenis tato. Ada yang permanen, ya seperti tadi, biasanya dahulu al-washmu itu dalam bahasa Arab, ini tradisi juga, yaitu dengan melubangi tubuh dengan pisau atau dengan silet, kemudian barulah diletakkan cat ataupun warna dan lain sebagainya, gambar-gambar yang kadang-kadang notabene kebanyakan tidak senonoh gambar-gambar tersebut. Dan yang kedua adalah yang tidak permanen, yang temporer. Namun kedua-duanya tentu ya segala sesuatu yang kita pertimbangkan kan dua. Nawaitu kita apa kemudian bertato. Sehingga nawaitu itu akan mempengaruhi keadaan seseorang, hukumnya. Ketika ia tidak tahu, Allah maafkan. Tapi ketika dia tahu, tentu berbeda lagi dengan yang tidak tahu. Karenanya tentu kita sebagai masyarakat baik, kita ingin mencontoh kepada generasi muda, bagi yang belum bertato, jangan bertato.
Bagi yang sudah bertato, ikutilah program-program yang insya Allah itu adalah hijrah kita, pertobatan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bertato itu haram hukumnya menurut agama kita, insya Allah. Insya Allah. Nah, ini apakah ketika seseorang ingin bertaubat, maka orang tersebut harus menghapus seluruh rajah di tubuhnya agar diterima taubatnya, Ustadz? Baik, yang jadi masalah itu adalah nanti dalam prosesi dia wudhu, apalagi mandi wajib. Karena semua kulit harus terkena air. Maka disitulah kenapa para ulama mayoritas memahami memang dihapus seluruhnya. Melainkan kalau sulit dihapus. Namun itu pun harus ada pandangan medis, pandangan ahli. Karena jangan sampai kemudian ia sudah bertato dan ketika dihapus mencelakakan, ya lebih memadorotkan dan lain sebagainya. Maka disinilah konsultasi dengan para pakar yang ahli di bidangnya. Apakah itu memungkinkan seluruhnya? Dan yang terbaik tentu seluruhnya. Tapi kan ini sesuatu yang kontemporer. Kita tetap harus rujuk, harus konsultasi kepada para pakar, para ahli di bidangnya. Sehingga tujuan utama menghapus tato kan agar nanti ibadahnya lebih sempurna, wudhunya, mandi janabahnya. Kemudian ia akan dipandang secara sosial tadi adalah masyarakat atau umat yang baik di sisi Allah. Insya Allah pula di sisi masyarakat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah semoga bisa melakukan ibadah yang lebih sempurna. Dan juga mengapa Islam melarang bertato, karena ternyata dari segi kesehatan juga tidak baik begitu ya Ustadz ya.